Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Perkenalkan, nama ibu Elma Satri, mengajar di kelas 7 mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Kali ini ibu hadir bersama anak-anak ibu semua kelas 7.1 sampai 7.11, 8.1 sampai 8.11 dalam proyek kita, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan P5. Tema kita hari ini adalah suara demokrasi. Demokrasi, suara kita, kekuatan kita. Halo semuanya, saat ini kita menyelami dunia demokrasi. Sebuah sistem pemerintahan di mana kita mempunyai kekuasaan untuk membentuk dunia kita. Kita akan mengeksplorasi banyak hal tentang demokrasi. Bersiaplah, karena kita akan mengetahui bagaimana demokrasi memantapkan kita semua. Sekarang Ibu masuk materi kita yang pertama, yaitu asal-usul demokrasi. Demokrasi bukanlah konsep baru. Semuanya dimulai dari zaman Yunani kuno, sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Artinya, kekuasaan mengambil keputusan berada di tangan rakyat, bukan hanya raja atau sekelompok kecil elit. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Maksudnya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan. Sekarang pengertian demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih. Bentuk pemerintahan ini mengutamakan kesetaraan, kebebasan, dan partisipasi warga dalam mengambil keputusan. Dalam komunitas demokratis, individu dapat dengan bebas menyuarakan pendapatnya atau berpartisipasi dalam pemilu. Landasan hukum. Landasan hukum negara Indonesia sebagai negara demokrasi ditegaskan dalam Batang Tubuh UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya atau maksudnya, pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang pelaksanaannya diserahkan ke lembaga yang keberadaannya, wewenang, tugas, fungsi,
ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, namun penyerahan ini tetap dalam pengawasan rakyat. Sekarang kita masuk unsur-unsur demokrasi. Ini unsur-unsur demokrasi Ibu buat ada 3. Yang pertama, adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, keikutsertaan masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam demokrasi. Yang kedua, adanya pengakuan akan supremasi hukum. Artinya, upaya menegakkan dan menempatkan hukum tertinggi sebab hukum dapat melindungi masyarakat. Yang ketiga, unsur-unsur demokrasi yaitu adanya pengakuan akan kesamaan di antara warga negara. Maksudnya, individu memiliki kedudukan yang sama, baik dalam pembelaan dalam perkara di depan pengadilan. Sekarang kita masuk prinsip inti demokrasi. Yang pertama, kesetaraan. Artinya, suara setiap orang memiliki bobot yang sama, apapun latar belakangnya. Yang kedua, partisipasi. Maksudnya di sini, warga negara secara aktif terlibat dalam proses demokrasi. Yang ketiga, aturan mayoritas. Keputusan dibuat berdasarkan keinginan mayoritas. Yang keempat, hak minoritas, hak-hak mereka yang tidak setuju dilindungi. Sekarang, mengapa demokrasi penting? Jadi, kenapa demokrasi itu penting? Yaitu yang pertama, demokrasi memberi kita hak untuk bersuara dalam pemerintahan dan masa depan kita. Maksudnya di sini adalah seperti di sekolah. Jadi kita contohkan di sekolah dalam pemilihan ketua OSIS. Pilihan siswa akan menentukan masa depan sekolah dan juga masa depan siswa-siswa yang ada di sekolah. Yang kedua, kita dapat meminta pertanggungjawaban pemimpin kita. Jadi kita dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin kita. Contohnya, dalam pemilihan ketua OSIS. Sebelum pemilihan ketua OSIS, pasti calon-calon ketua OSIS menyampaikan visi misinya atau program kerjanya terlebih dahulu kepada semua siswa. Tapi setelah terpilih, program kerjanya tidak sesuai dengan visi misinya, maka siswa berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada ketua OSIS. Sekarang kita masuk ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi atau keinginan
serta kepentingan rakyat. Yang ketiga, penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan ketua OSIS. Asas-asas pemilu yang dikenal dengan luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung artinya bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Yang kedua, umum. Artinya bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak untuk mengikuti pemilu. Yang ketiga, bebas. Artinya bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Yang keempat, rahasia. Artinya, para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Yang kelima, jujur. Artinya, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah adil, yang keenam. Artinya, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Jadi itulah asas-asas pemilu di negara kita, yaitu negara demokrasi. Kesimpulan materi suara demokrasi dalam kegiatan implementasi P5 ini adalah, atau tujuannya adalah untuk mengajarkan siswa-siswi agar mampu meningkatkan wawasan atau pengetahuan tentang demokrasi dalam lingkup organisasi sekolah di lingkungan masyarakat dunia kerja. Tugas P5 hari ini ada 5 pertanyaan, silahkan dikerjakan, ditulis soal dan jawabannya, dan dikumpul hari ini. Cukup sekian penjelasan Ibu dengan materi P5 kita, yaitu suara demokrasi. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat memberikan manfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.